dipersembahkan oleh budaya tanah sama Ayahanda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih mentalitas kemajuan itu, Ayahanda? Ya, mentalitas berhubungan dengan alam pikiran, termasuk di dalamnya perasaan. Ada yang menyebutnya mindset, setting dari mind, pikiran, dan juga jiwa yang ada dalam diri manusia. Kalau dikaitkan dengan kemajuan, menjadi mentalitas kemajuan adalah satu alam pikiran, keinginan untuk hidup maju. Agar jangan berhenti pada apa yang kita capai sekarang ini. Yang di dalam teologi Islam ada dua ya, kecenderungan terkait dengan kemajuan dan kerja itu. Yang pertama disebut Jabariyah, ya, predestination, yang berpendapat ya semuanya ditentukan Allah, maka ujungnya nanti dia menyerahkan diri pada nasib, menerima nasib. Tapi yang satu lagi Qadariyah, yang berpendapat bahwa manusia itu memiliki free will and free act, kebebasan untuk berkeinginan dan kebebasan untuk bekerja. Ini yang mendorong dia bekerja. Inilah mentalitas kemajuan. Nah, maju dari bahasa Indonesia ya, yang menginginkan hidup hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari yang akan datang harus lebih baik dari hari ini. Itu yang namanya maju. Inilah wawasan Islam berkemajuan. Yang bisa kita peroleh ya dari doa-doa waktu sholat. Yang paling mungkin dekat, doa warzuqni, ya Allah beri aku rezeki. Ya, berapa kali sehari semalam itu? Ya. Pada duduk antara dua sujud minimal 17 kali. Ya. Seharusnya doa itu mendorong seorang hamba yang melakukan sholat punya etos kerja, punya semangat kerja untuk mencari rezeki. Rezeki itu harus kita cari, yang sebenarnya sudah disediakan oleh Allah di buminya ini luar biasa ya. Baik flora maupun fauna yang menjadi sumber rezeki kita, maka harus ada ikhtiar. Manusia yang memiliki mentalitas kemajuan, dia akan hidupnya itu bergerak. Ada penasihat Syekh Al-Azhar yang datang ke pesantren kita, ya, Profesor Dr. Nala Sobri As-Sa'idi, "Mangkanat bidayatuhu mukhriqah." Barang siapa yang awal hidupnya menggerakkan bagaikan api yang membakar, bersemangat, kanat nihayatuhu musyriqah, akhir hidupnya akan menjadi mencerahkan gitu. Ini ajaran Islam yang luar biasa ya. Kuat dan kerasnya mendorong kemajuan. Ini mentalitas seperti inilah ya. Kita harus lakukan bukan hanya revolusi mental, apalagi jadi mental. Hijrah mental, hijrah mentalitas untuk adanya perubahan dan kemajuan gitu. Maka ada hadis innamal a'malu binniyat, semua dan setiap serta semua perbuatan itu tergantung niat, motivasi. Sehingga bahasa Arab mengenalkan niat yang lebih kuat lagi apa? Himmah. Al-himmah. Niat yang kuat, strong intention, strong desire. Ada lagi bahasa Arab al-azam. Azam, ya betul. Itu niat, tekad yang membaja itu. Al-azam. Idza sadaqal azmu wadahas sabil. Jika tekad azam membaja, jalan terbuka. Manusia pasti bisa menjalankan kehidupannya, membangun kebudayaan peradabannya kalau dia punya niat. Maka ya niat ini yang paling penting dalam filsafat. Saya pernah baca, kita punya cita-cita, itu namanya das Sollen, ya, apa yang ingin kita raih. Tapi kita berada dalam satu kenyataan, itu das Sein.
Nah, das sein, kenyataan, realitas, ini harus kita ubah untuk menjadi idealitas. Das sollen ya. Kemudian ada filosof, saya lupa namanya, untuk bisa mengubah realitas menjadi idealitas, kenyataan menjadi impian, didorong oleh das Wollen, will, das Wollen, niat, keinginan. Dan inilah prasyarat kemajuan, mentalitas kemajuan kita bicarakan dalam konteks ini ya, yaitu satu wawasan, pikiran, perasaan, dan keinginan untuk maju. Tidak semua orang memiliki mentalitas kemajuan. Umat Islam, yakinilah, agama kita, agama Islam ya, sangat-sangat mendorong kita untuk ya, maju dengan syarat kita harus memiliki mentalitas kemajuan. Mengapa kita perlu memiliki mentalitas kemajuan? Dan siapa yang memiliki mentalitas kemajuan itu? Terima kasih BD atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi nonton pada saat ini bisa menyimak. Terima kasih BD, sekali lagi terima kasih banyak. Oke. Ini pertanyaan dari Mas Sarwana Orbiters nih BD. Iya. Saya penyanyi. Iya. Masih milenial dia tuh. Ya. Ingin nambahin juga. Nah ini kan kalau mentalitas kemajuan ini kalau saya lihat berhubungan dengan karakter dari Rasul gitu ya. Mengapa nih umat Islam bahkan sudah ada contohnya dari Rasul, tapi tidak mengambil sifat-sifat Rasul ini untuk mempunyai mental kemajuan. Yeah. Jadi mengapa mentalitas kemajuan kita perlukan, apalagi dikaitkan dengan keinginan kita membangun kebudayaan dan peradaban, tadi sudah banyak kita jelaskan. Ya. Karena perubahan ke arah kemajuan itu meniscayakan dorongan dari dalam diri. Dan dorongan itu harus datang dari dalam diri. Ma bi anfusikum dalam ayat yang sering kita ungkapkan itu, apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah mentalitas. Nah, oleh karena itu ya, Rasulullah bahkan sebelum jadi Rasul Muhammad SAW sudah menunjukkan mentalitas kemajuan. Oke, ambil contoh berdagang ke luar negeri. Ke Syam itu masih luar Jazirah Arabia, itu perdagangan internasional. Beliau tidak punya harta. Siti Khadijah yang kemudian jadi istri beliau yang orang kaya yang punya harta. Tapi kemudian punya prakarsa inisiatif dan ditunjuk ya oleh Siti Khadijah ya, konglomerat saudagar kaya waktu itu pada kepribadiannya yang siddiq, amanah, yang sudah ada track record ya. Tapi dari Rasulullah Muhammad waktu itu belum jadi Rasulullah ya, punya etos kerja, berdagang. Dan itu tidak sekali dua itu. Dan kemudian disertai dengan sikap yang amanah. Jadi ada etos kewirausahaan yang sangat tinggi. Maka kalau generasi muda Muslim ya tidak mau mengikuti Rasulullah SAW, ya sangat sayang sekali. Atau yang tidak memiliki jiwa kewirausahaan, mentalitas kewirausahaan untuk berdagang, berbisnis, kita tidak menyontohi Rasulullah SAW. Nah, mengapa kita tidak menyontoh? Ya, kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebatas kata-kata dalam lisan, tapi tidak menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Tidak menjadikan Rasulullah, Nabi kita, sebagai role model, sebagai idola.
idolanya orang-orang lain, selebriti, menjadikan idolanya bahkan ya orang luar, hanya dalam bidang seni budaya, padahal contoh model dari Muhammad SAW itu sangat luas sekali gitu. Berarti memang bisa dikatakan mental umat yang sekarang itu karena mungkin banyak tidak mencontoh Rasulullah gitu. Jadi ya, saya tidak ingin mengeneralisasi, bayangkan maksudnya. mengabiah-uyah dalam bahasa Jawa ya. Seolah-olah semua atau mayoritas umat Islam tidak banyak yang menyontohi Rasulullah SAW yang menjadikannya teladan. Hingga banyak yang anak-anak muda Muslim sekarang banyak yang kreatif, inovatif, bahkan terlibat di dalam bisnis inovatif. Pada masa COVID ya, saya kira banyak yang kreatif ya. Walaupun COVID nggak bisa keluar, yang dia kembangkan home industry. Banyak anggota Orbit juga demikian, menyediakan makanan, kuliner yang dijual secara online, ya, pakaian. Di komunitas Orbit ini banyak desainer busana muslimah yang kreatif, yang inovatif. Nah, cuma pesan kita ini agar yang lain ya, yang belum kreatif, inovatif, yang masih bermentalitas konsumtif, hanya ingin memakai, hanya sebagai konsumen, di switch, diubah mentalitasnya menjadi mentalitas produktif, yang memproduksi, yang menciptakan. Ada isyarat dorongan dari Al-Quran, ada contoh dalam kehidupan Rasulullah SAW. Kalau begitu, Bang Din, kan ada nih yang sifat seorang bisnismen atau pengusaha itu yang ambisi gitu ya. Nah itu kan konotasinya negatif ya, Bang Din. Ambisi boleh, bahkan bagus. Itu bentuk dari keinginan yang kuat ya untuk maju. Tapi jangan ambisius. Katanya. Boleh punya ambisi, tapi jangan ambisius. Kalau sudah ambisius itu melampaui batas. Dan kadangkala nanti jalan yang ditempuhnya itu menghalalkan segala cara. Itu tidak baik. Dalam ekonomi, dalam politik. Ya. Ambisi, jangan ada manusia yang tidak punya ambisi. Sama dengan yang tidak punya hasrat hidup. Nah, kalau demikian, sebaiknya mati saja. Nah, apa kata Kiai Gontor? Berani hidup tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Karena tidak berambisi tadi, takut hidup dia. Maka mati saja. Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Putri Hidayah, ana min Sofil Ashir. Lau samahtum ya abati, arju antujiba suali. Kaifa nuhafizu ala aqliyatil muqaddimati allati kanat mawjudat indama natakharruju min madrasati. Syukran. Ya, syukran jazilan Ananda. Tafadhali bil julus ya. Kelas 10, kelas 1 SMA Dia Malela ya. Pinter ya bahasa Arabnya. Tadi intinya pertanyaan, ya, mungkin Mbak Indah nggak paham. Bagaimana kita memelihara ya nilai-nilai kebaikan, mentalitas kemajuan yang sudah diajarkan di pesantren ini. Ya. Nanti setelah selesai, setelah keluar dari sini, tamat SMA, ya. Nah ini memang menjadi tantangan banyak orang, ya. Pada masa pasca belajar dia kadangkala lupa, tidak ingat dan tidak mengamalkan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan, ditanamkan selama belajar. Seperti di
pesantren modern internasional di Amalela ini, jiwa untuk maju itu betul-betul ditanamkan. Ayahanda sering sampaikan, to be good is not good enough. Untuk menjadi maju, untuk menjadi baik tidak cukup baik. Why not the best? Mengapa tidak menjadi yang terbaik? Be the best. Jadilah yang terbaik. Itu ditanamkan terus. Nah, nilai-nilai kemajuan ini bagian dari mentalitas kemajuan. Tidak puas dengan apa yang kita capai. Bahkan sudah capai baik, good. Akan kita katakan it's not good enough, tidak cukup baik. Harus lebih maju lagi, why not the best? Mengapa tidak menjadi yang terbaik? Be the best. Jadi yang terbaik. Nah, memeliharanya setelah selesai, ya ingatlah alma maternya. Ingatlah kehidupan di pesantren, ya. Yang paling penting adalah ketika belajar di sini itu tanamkan dalam hati. Tanamkan dalam diri, menjadi bagian dari kesadaran. Ayahanda yakin kalau selama di pesantren mentalitas kemajuan itu disadari, dicamkan, diinternalisasi dalam diri, itu nggak mudah hilang atau akan kuat melekat. Dan begitu berada di sana, ya pertama dan utama senantiasa berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Doa terhadap meminta kepada Yang Maha Kuasa ini akan menambah semangat baru dalam diri kita. Yang kedua, ya tetap jalin hubungan dengan alma mater, dengan pesantren. Tidak segan-segan, sungkan-sungkan menghubungi ayahanda, ibunda. Oh, siapa tahu ini lagi redup nih baterainya, lowbat. Begitu berhubungan, charging itu. Charging, ya, lakukan charging diri kita, mentalitas kita, berhubungan dengan Sang Pencipta, menjalin hubungan dengan sesama manusia, orang tua, birrul walidain, guru-guru, atau siapa yang menjadi teladan kita, itu bagian dari charging, ya, kayak charging baterai. Apalagi ketika lowbat. Nah, itu yang bisa ayahanda sampaikan sebagai cara, ya. Kebetulan ayahanda melakukan yang sama, tapi terutama pada orang tua. Pada orang tua, ibu, senantiasalah berhubungan. Bagi yang sudah tidak ada ibu, doakanlah setiap selesai sholat dengan hadirkan wajah ibunda, ayahanda. Itu sumber motivasi dan sumber inspirasi. Bang Din, bagaimana aplikasi dari mentalitas kemajuan ini terhadap kebudayaan umat, ya? Ya, mentalitas kemajuan itu kan antara lain adanya dorongan, keinginan untuk berubah, untuk maju. Maka jangan berhenti pada keadaan apa yang kita hadapi, kita alami sekarang. Mentalitas berubah. Perubahan bisa dilakukan dari diri sendiri. Mulailah dari dirimu sendiri. Ibda binafsik. Mulailah dari dirimu sendiri. Atau kalau saya ditanya, dari mana kita mulai? Dari mana Anda berada? Sedang berada. Dan apa yang harus dilakukan? Apa saja. Asalkan menjadi manusia yang hidup, bergerak, yang terus maju, melakukan perjalanan yang mendaki. Itu adalah bagian dari mentalitas kemajuan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.